wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan dalam setiap situasi. Ya, kita merasakan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Dan sebentar. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat ya, kita Allah kumpulkan untuk sama-sama bertaqarrub wa ta'abbud, juga melakukan ta'lim wa ta'allum ya, khususnya untuk berkaitan dengan sarana kita yaitu Al-Qur'an ya. Dan Bapak Ibu alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh salah satu lulusan santri PPTQ Sahal ya, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Sahal. Ya, ini asli ya produk Sahal. Jadi masih Masya Allah masih ranum ya, masih baru ya kita coba aktifkan dalam acara-acara seperti ini. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu ketika masih polos ya. Kang Firman sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah Ustaz. Ya, semangat ya. Kalau udah makan harus semangat. Insya Allah semangat. Ya, suaranya kecil tadi nggak terdengar. Oh iya, apaan. Baik, ya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Momen yang kemarin kita peringati bersama yaitu momentum Isra Mi'raj. Ini adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun menarik ya ketika sebentar, saya belum munculkan itunya ya, slide-nya ya. Bentar. Sudah ya? Sudah kelihatan Kang Firman? Alhamdulillah udah Ustaz. Ya. Ya, ini mukjizat yang sampai hari ini ya, teknologi yang ada juga belum mampu menjelaskan, bukan saja menandingi ya, melakukan hal yang sama ya, tapi sampai hari ini belum bisa dijelaskan bagaimana itu ya, perjalanan yang sangat jauh ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, 1000 km lebih, kemudian naik ke sampai menembus langit ketujuh ya. Ada dialog di sana, ada kewajiban sholat yang Allah berikan, kemudian balik lagi ya, sampai ke tempat semula itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, ini sulit dijelaskan. Ya. Meskipun hari ini perjalanan yang barangkali sekian puluh tahun sebelumnya ya, ditempuh dengan waktu yang lama ya, tapi hari ini bisa dipersingkat, tapi belum bisa menandingi bagaimana kehebatan Allah saat memperjalankan hambanya dalam Isra Mi'raj ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagi kita ya ini sesuatu yang menakjubkan ya, kejadian yang luar biasa, spektakuler gitu ya. Namun tentu saja bagi Allah ya ini ada cara pandang yang berbeda ya. Ketika Allah yang maha mengetahui segalanya ya, dan Allah mengumpulkan hal-hal yang tidak hanya positif ya, tapi juga semua yang akan menjadi panduan, pedoman bagi manusia sampai nanti akhir zaman Allah kumpulkan dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kita perlu ngecek kembali ya, bagaimana Allah menceritakan kepada kita ya kisah yang fenomenal ini ya, Isra Mi'raj ini. Dan banyak perspektif ya, banyak cerita-cerita di sana, tapi kita ingin fokuskan bagaimana korelasi ya hubungan antara Isra Mi'raj ini dengan semangat kita untuk menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang menginternal ya dalam kehidupan keseharian kita setelah kita
membacanya rutin, kita juga berupaya mengakrabi lebih banyak lagi dengan menghafalnya, ya. Coba juga dengan membaca terjemahan, tafsir. Tapi terus ya keimanan kita mengatakan ya, lama syabiat minal Quran. Ya. Kita nggak pernah puas dengan Al-Quran dan kepengen lagi, ya, kepengen lebih paham, kepengen lebih mendapatkan tambahan semangat, ya, sehingga kita ingin menjadikan Isra Mi'raj ini sebagai booster, ya, booster untuk beral-Quran kita. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, barangkali sebuah refleksi buat kita ya, ketika kita memperingati kejadian spektakuler ini, ya, mungkin bisa kita gali kembali ya, apa yang kita ingat, ya, apa yang kita ingat dalam kejadian ini, baik saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ataupun juga dimi'rajkan, ya, sampai ke Sidratil Muntaha. Ya. Boleh Bapak Ibu ngechat lah, ya, kira-kira apa yang kita ingat gitu dalam kejadian ini. Sebentar. Oke. Ya, kita interaktif lah ya. Jangan satu arah. Apalagi saya nggak bisa melihat Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Di-off-kan videonya ya. Mungkin yang kita ingat ada buruk ya Bapak Ibu. Kendaraan yang dipakainya buruk. Gitu. Ya. Kemudian apa yang terjadi saat Rasulullah SAW itu sampai di Masjidil Aqsa. Gitu. Ada yang ingat Bapak Ibu? Apa sih yang terjadi di sana? Gitu. Ya. Memang hadisnya panjang ya cerita ini. Hadisnya panjang. Ya, sholat 2 rakaat. Masya Allah. Ini yang jawab siapa? Pak Agus atau Bu Astri? Atau jawaban berdua? Sholat 2 rakaat. Ya, ada sholat 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW sampai bisa memberikan deskripsi ya, penjelasan tentang Masjidil Aqsa ini ya pada orang-orang yang menanyakannya, jumlah tiangnya ada berapa gitu ya. Artinya ini memang kejadian yang real ya terjadi dengan diri Rasulullah SAW. Ya. Oke. Ya. Kemudian apa yang penting ya dalam kejadian ini ya, saya kira kita sepakat bahwa kejadian ini menghasilkan ya kewajiban sholat 5 waktu ya, sehari semalam buat kita ya. Dan biasanya kalau terkait dengan sejarah ya, saya masih ingat dulu waktu pelajaran sejarah di sekolah ya, itu biasanya bicara tentang 5W1H ya, 5W1H. Siapa yang terlibat gitu ya, kemudian di mana ya, kapan ya, perang di Penogoro kapan, itu tahunnya harus dihafal ya. Ya, 5W1H gitu ya. Bagaimana kejadiannya gitu ya. Jadi who, what, when, where, why dengan how. Ya, itu yang biasanya menjadi penasaran kita ya sebagai makhluk yang berakal ya, menanyakan hal-hal tersebut. Sehingga ada dalam investigasi jurnalistik ya kodifikasi 5W1H itu gitu ya. Ya ditanyakan ini siapa saja ya, tokoh-tokoh yang terlibatnya. Ya seperti itu. Ya, wajarkah? Wajar. Karena itu manusia ya, Allah bekali dengan kemampuan berpikir dan terus ya ingin menambah pengetahuannya ya, ingin memuaskan keingintahuannya, itu wajar. Ya, tetapi kita perlu melihat bagaimana sih cara Allah mengekstrak, cara Allah mengambil pelajaran dari histori itu, dari sejarah-sejarah itu. Ini pokoknya keren banget Allah ya dalam mengambil pelajarannya, kemudian diceritakan bagian yang mana dalam Al-Quran, ya, sehingga menjadi apa ya istilahnya pedoman sampai nanti akhir zaman. Ya, bukan berarti itu bisa dipakai sebagai pedoman di zamannya Rasulullah dan para sahabat saja, ya, tapi
ya itu menjadi ibroh, menjadi mau'izoh, ya, menjadi pelajaran, menjadi hudan, menjadi petunjuk buat semua manusia sampai nanti akhir zaman. Ya. Bapak Ibu, kalau kita baca misalnya, nanti kita kaji di surat Al-Isra-nya ya, sejarah tentang Bani Israel itu kan panjang banget. Ya. Sejarah khalifah yang paling panjang adalah Bani Israel. Itulah kenapa dalam Al-Quran juga kisah mereka itu memenuhi sebagian besar Al-Quran. Ya, bayangkan kisah Nabi Musanya saja. Nabi Musanya saja ya. Ini kan satu di antara sekian banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kisah Musanya saja itu sampai kata Rasulullah memenuhi sepertiga Al-Quran. Ya, memenuhi sepertiga Al-Quran. Bagaimana dengan kisah nabi-nabi yang lain yang termasuk dari Bani Israel? Ya, lebih banyak lagi. Ya. Itu bukan cerita tentang mereka, ya, tapi tentang bagaimana kehidupan manusia yang sudah Allah karuniakan berbagai macam kenikmatan, ya, ya. Kemudian mereka fail, mereka gagal, ya, mereka gagal. Nah itu Allah ceritakan supaya menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kita jangan begitu, gitu. Kita jangan begitu. Nah di surat Al-Isra, ya, itu dari ayat kedua, ya, wa ataina Musal kitab, itu sudah langsung pindah, ya, menceritakan kisah Musa dan Bani Israel. Sangat panjang kita tahu, ya, ratusan tahun, ya, kehidupan mereka atau lebih, ya, ribuan tahun, ya. Ternyata Allah meresumekan, mengekstrak kehidupan mereka yang sangat lama itu hanya dalam 4 ayat. Hanya dalam 4 ayat. Ya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Itu tentang konten ya. Ya, bukan konten kontainer ya, Pak Tutug ya. Itu tentang konten dari kitab yang Allah turunkan untuk Bani Israel. Ya, isinya apa? Alla tattakhidu min duni wakila. Keren banget Allah ya. Ya, janganlah kamu mengambil wakil, ya, wakil, ya, selain aku, kata Allah. Ya, ini kan konsep tawakal ya. Ya, jadi isinya itu, isi Taurat itu hanya 1 ayat. Ya, 1 ayat yang apa ya, mundel istilahnya ya, yang padat ya. Ya, selesai itu. Ya. Berikutnya ya tentang asal muasal mereka ya. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, disebut Nuh di situ. Ya. Ya, innahu kana abdan syakuro ya. Karena Nuh itu adalah jadi asal muasal mereka ya, anak cucu dari Nabi Nuh yang punya anak 3 Nabi Nuh itu ya. Ya, ini keponya kita ya, ingin tahunya kita. Biasanya siapa aja sih nama anak-anaknya gitu ya. Ya, nah dari situlah, dari 1 anak Nabi Nuh itulah kemudian nanti lahir keturunan Ibrahim dan selanjutnya. Ya. Tapi Allah sebutkan innahu kana abdan syakuro. Ya. Sesungguhnya dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Nih, apa hubungannya gitu ya? Ya, supaya kita belajar asal muasal. Kalau orang tua kita, nenek moyang kita, kakek moyang kita itu orang yang baik, ya, orang yang soleh, ya, hamba Allah yang dermawan dan sebagainya, itu begitu disebutkan nama mereka kita malu dengan kelakuan kita gitu. Itu tujuannya begitu gitu. Ya, nenek moyang kalian itu abdan syakuro. Seharusnya kalian juga begitu gitu. Ini sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bagaimana cara Allah ya menyampaikan kepada kita ya, istilah saya mengekstrak ya sejarah itu kemudian menjadi panduan dalam ayat Al-Qur'an. Nah, ini yang ingin kita juga gali ya, bagaimana kejadian Isra Mi'raj ini dari perspektif Al-Qur'an. Dan bagaimana korelasi antara Isra Mi'raj itu dengan Al-Qur'an. Ya, tentu saja tidak akan terlepas begitu saja ya, pasti ada hubungan yang sangat kuat. Ya, kalau bahasa Pak Kuslan,
Ini hubungan biimplikasi, ya. Hubungan yang saling mempengaruhi, jika dan hanya jika, ya. Ya, bahasa matematika ya Pak Kuslan, ya. Nah, Bapak Ibu, ini tidak terbaca nggak apa-apa, ya. Bisa di browsing sendiri, ya. Ini saya coba searching, ya, kesimpulan atau resume dari Isra Mi'raj, ya, seperti ini adanya. Jadi perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, sejauh 1.239 km. Ya, terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya, bagian dari potongan malam, ya, bukan sepanjang malam, jadi sepotong malam, ya, lailan, gitu ya, potongan malam. Menaiki buraq, ada tulisannya menaiki buraq, gitu. Kemudian di situ ini hadisnya panjang, ya, dan versinya banyak banget, ya. Ya, kemudian dari situ dinaikkan sampai menembus langit yang pertama, ya, diantar oleh malaikat Jibril, minta dibukakan pintu langit pertama, ya. Setelah dibukakan ketemu dengan Nabi Adam, ya, naik lagi ke langit kedua, ya, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, ya, naik lagi ke langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, ya, naik lagi ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, gitu ya. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, ya, langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, nah langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjang ceritanya, gitu ya. Ya, naik terus sampai, ya, malaikat Jibril pun tidak bisa menghantarkan, ya, saking tingginya makom dari baginda Rasulullah SAW, ya. Kan biasanya begitu ya, ada batasan, ya. Kalau kita orang biasa biasanya ada verboden, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya, gitu ya. Ini saya analogikan seperti itu, ya. Malaikat Jibril sekalipun dia nggak bisa naik lagi, ya, mempersilahkan Rasulullah SAW untuk melanjutkan naik sendiri. Saking tingginya, ya, makom dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ya, ini saya masih cerita versi hadis, ya. Versi hadis itu panjang banget. Apa yang terjadi? Ya, ternyata di sana Allah memerintahkan, ya, umat Muhammad SAW itu untuk sholat, ya, ibadah dalam bentuk sholat, ya, 50 kali dalam sehari semalam. Ini pasti kita masih ingat, ya, ceritanya. Dari kecil kita diceritakan begini, ya. Nah, turunlah Rasulullah sampai ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, Nabi Musa ini fenomenal banget, ya. Tidak hanya dalam kisah Bani Israel, tapi dalam kisah Isra Mi'raj pun beliau punya peranan tertentu, ya, signifikan. Ya, dialog di situ dan bertanya, ya, apa yang didapat dengan ketemu Allah langsung itu. Ya, diperintahkan untuk 50 kali sholat. Wah, gitu ya. Ya, kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Ya, kenapa nggak mungkin? Bani Israel saja umatku yang jauh lebih kuat. Ya, ini perhatikan Bapak Ibu, Musa ini, ya, yang dia pikirkan tetap tentang kaumnya, ya. Ya, sedikit ada ini, ya, istilah gitu, ya. Ini kaum saya saja Bani Israel yang lebih gagah, lebih kuat, lebih cerdas itu istilahnya. Ini nggak sanggup gitu, ya, diperintahkan sholat rutin, ibadah rutin itu. Ya, apalagi umatmu gitu, ya. Ya, Rasulullah nurut, naik lagi, ya, minta ada keringanan, ya, terus bolak-balik lah, ya. Ya, bolak-balik, dikurangi, turun lagi, ketemu Nabi Musa ditanya, turun sekarang berapa turunnya? Ya, didiskon, ya, 10%. Wah, masih kebanyakan, naik lagi. Ya, sampai akhirnya, ya, 5 kali dalam sehari semalam. Nah, itu yang terjadi. Itu, ya, Bapak Ibu, panjang banget. Ya, kemudian turunlah Rasulullah sampai kembali ke tempat semula. Ya, ada riwayat yang menyebutkan saking cepatnya perjalanan menurut waktu kita, ya, menurut waktu manusia, kan dalam
pintu itu ada kunci yang digantung gitu ya, dikait gitu. Ya, ini saya nggak tahu benar, nggak tahu salah, tapi menunjukkan singkat bangetnya itu. Ya, ada untuk kaitan yang mengunci pintu itu masih goyang-goyang gitu, masih belum berhenti goyangannya si kuncinya itu gitu ya, si pengaitnya itu. Rasulullah sudah balik lagi ke tempat asalnya gitu. Ya, semua kejadian itu ya dalam hitungan manusia, waktu manusia ya sesingkat-singkatnya. Nah, ini dalam hadis dan kita bisa nambah lagi ya cerita-ceritanya. Ya, silahkan Bapak Ibu bacalah literatur ya, ini sangat banyak ya. Ya, intinya seperti ini. Nah, tadi ya, kita ingin tahu bagaimana cara Allah mengekstrak kejadian ini. Hadis panjang banget ya. Bagaimana dengan Quran? Ya. Bagaimana menurut Al-Qur'an? Ya, karena kita ingin tahu yang jadi pelajaran menurut Allah, yang menjadi pedoman buat kita menurut Allah itu apa gitu. Sisi apanya gitu. Nah, jadi kita boleh bertanya gitu ya. Dalam Al-Qur'an yang sejumlah 30 juz itu, ya, jumlah ayatnya 6.000 sekian itu, ya, berapa ayat sih yang menceritakan tentang Isra Mi'raj ini gitu. Dan seberapa komplit sih gitu. Ya, tadi 5W1H-nya itu Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, 5W1H-nya itu. Ya. Dan kita tahu Allah itu Maha mengetahui. Bagi Allah gampang saja. Ketika ini penting, maka akan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika tidak penting, ya Allah tidak sebutkan. Ya. Dan keponya manusia, ya, keponya manusia itu ingin tahu sesuatu yang tidak Allah sebutkan. Padahal bisa jadi itu ya tidak nambah manfaat. Ya, katakan jadi tahu ya. Jadi tahu itu buruk ya yang ditunggangi itu ya itu tidak nambah manfaat sebetulnya. Sebaliknya, ketidaktahuan terhadap sesuatu yang tidak Allah sebutkan itu tidak akan membahayakan kehidupan kita. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu. Siapakah ibunda Nabi Musa? Namanya ya. Dalam Al-Qur'an tidak ada. Jadi kita nggak tahu namanya Nabi Musa itu tidak akan membahayakan kehidupan kita. Ya. Siapakah ibunya Yusuf alaihissalam? Silahkan dibuka tuh satu surat utuh, ya surat Yusuf itu nggak ada juga menyebutkan nama ibunya siapa. Ini saking Allah ingin menjaga potensi manusia dari kesia-siaan. Allah ingin menjaga fokus manusia itu supaya fokus pada sesuatu yang benar-benar akan menyelamatkan dan ya membahayakan kalau sekiranya tidak tahu. Ya. Ini Bapak Ibu dalam kisah Musa itu keren banget ya. Ketika Allah membahas tentang apa istilahnya perkembangan psikologis ya seorang laki-laki ya itu Allah ceritakan dalam kisah Musa. Ya, bagaimana Musa ketemu dengan putrinya Nabi Syuaib di Madian gitu ya. Itu tidak ada basa-basi ya Mas Muki ya, siapa nama kamu gitu ya. Ya, tapi langsung Musa itu menolong ya, tanpa basa-basi menolong putrinya Nabi Syuaib itu tanpa ada ta'aruf dulu, tanpa nanya di mana tinggalnya enggak ada. Selesai ditolong, udah ya, balik lagi Musa ke istirahatnya, ke tempat istirahatnya. Itu kan episode yang kayaknya menurut logika kita kecil banget gitu ya. Tapi Allah ceritakan dalam Quran itu jadi ya ibroh, jadi mau'izoh, jadi hudan, jadi nur buat kita. Nanti balik lagi tuh setelah pulang ke rumah bercerita kepada ayahnya, maka si putri Nabi Syuaib ini balik lagi. Ya. Faja'atu ihdahuma. Ya. Maka datang lagi itu ya. Tamsi alastihya, ya, datang lagi itu, ya, dan berjalan mendekati Nabi Musa dengan cara berjalan yang malu-malu, malu gitu dia, istihya. Ya. Ini silahkan nanti dikaji di sorof ya, istihya ini keluarga apa, istihya ya. Ya. Jadi dengan malu-malu, bayangkan Bapak Ibu,
cara berjalan seorang perempuan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau bukan karena itu sebuah hudan, sebuah way of life, sebuah prinsip dalam kehidupan seorang perempuan yang harus sangat diperhatikan. Cara berjalan, bayangkan. Ya, jadi kalau hari ini kan kenapa sepatu perempuan itu dibuat macam-macam, variannya banyak banget. Yang bunyinya kotek-kotek lah, bunyinya tok-tok-tok-tok lah gitu. Karena di situ celah terjadinya kerusakan. Bukan nyalahin perempuannya ya, karena nggak paham apa yang di-highlight, apa yang digarisbawahi oleh Allah dalam Al-Quran. Itu ada tentang cara berjalan. Ya. Nah, ini kembali ke kisah ini, Bapak Ibu. Ya, kita lihat, ya, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ya dalam Al-Quran. Ya. Kita akan menemukan kisah Isra Mi'raj ini ada di 2 surat. Ya. Pertama di surat Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hanya 1 ayat. Ya. Ayat pertama saja. Sesudahnya tadi sudah kita bacakan. Ya. Ayat keduanya itu kisah Musa dan Bani Israel. Ya. Logika manusia itu apa kaitannya? Apa hubungannya gitu antara kejadian Isra itu dengan kisah Musa dan Bani Israel? Saking jahiliyahnya kita, saking bodohnya kita dari Al-Quran. Ya. Nah, sedangkan ayat yang menceritakan tentang Mi'rajnya Rasulullah itu ada di surat An-Najm. Ya, di juz yang ke-27. Jauh, ya, jaraknya jauh. Surat An-Najm. Ya. Dan di ayat ini juga tidak eksplisit ya, tidak dengan jelas menceritakan tentang Mi'raj ya, yang di situ ada pesan atau perintah sholat. Itu nggak ada ya. Jadi di ayat ini walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya. Jadi ya Allah hanya menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang lain. Ya. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Jadi ini kejadian Mi'raj yang implisit aja gitu. Ya. Ini kan luar biasa ya Allah tuh ya. Ya. Jauh banget dengan keinginan kita ketika bicara tentang sejarah Isra Mi'raj ini yang tadi hadisnya panjang banget gitu ya. Ternyata Al-Qur'an hanya seperti ini menceritakannya gitu. Hanya seperti ini. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi kalau kita lihat di ayat pertama surat Al-Isra, itu adalah ayat yang sangat powerful untuk memberikan penjelasan tentang pelajaran dari Isra-nya Rasulullah SAW. Ya. Dan di surat inilah ya, kita akan menemukan penyebutan Al-Quran, ya, maksudnya penyebutan Al-Quran bagaimana? Ya, ini kan nama-nama dari Al-Quran kan banyak banget ya. Ya, ada Alkitab, Al-Quran, Al-Dzikr, Ar-Ruh, ya, dan sebagainya. Nah, kata Al-Quran di dalam Al-Quran ya, itu terulang ya, sebanyak 69 kali. Jadi dari juz 1 sampai juz 30 kalau kita riset, kita cari dengan aplikasi yang ada sekarang ya, kita cari, ketik Quran ya, itu akan keluar 69 kali ya, seluruh Al-Quran. Ya. Sedangkan di dalam surat Al-Isra itu disebutkan 10 atau 11 ya, saya lupa. Katakanlah 10 kali ya. Al-Isra menyebut Al-Quran 10 kali. Ya. Nah, bandingkan dengan surat Al-Baqarah ya, yang panjangnya berapa Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah panjangnya 1 juz ya, Al-Baqarah ya.
boleh juznya, boleh jumlah ayatnya. Ada 100 ya. Ya. Iya. 2,5 juz ya, kurang selembar. Ya. Ya, sedangkan Al-Isra itu hanya setengah juz aja lah, lebih dikit. Ya, Al-Isra. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ya, hanya sekali saja. Ya, kita akan menemukan Al-Qur'an. Ya, penyebutan Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah hanya sekali. Ya, bayangkan jauhnya perbandingan ini gitu. Ya. Nah, disinilah menunjukkan ya bagaimana hebatnya penjelasan surat Al-Isra ini terkait dengan Al-Qur'an. Ketinggiannya, kemuliaannya ya, dalam urusan guidance-nya ya, memberikan petunjuknya. Ya semua Al-Qur'an ya tentunya ya. Tapi disinilah di surat inilah ya kita akan menemukan penyebutan Al-Qur'an paling banyak ya. Oh ya. Bapak Ibu suara saya jelas? Jelas? Bu Rukmini katanya nggak jelas. Oh iya. Karena diangkut ya Bu. Karena diangkut. Oke. Baik. Oh ada Pak Sam juga nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya siap berjoget Pak Sam. Jadi di sini ya bagaimana Allah ingin ya menyampaikan kepada kita bahwa antara surat Al-Isra ya atau kejadian Isra Mi'raj itu sangat erat hubungannya dengan Al-Qur'an. Hubungannya sangat erat. Ya. Ya. Jadi kan gampang saja bagi Allah ya kalau mau secara proporsional ya seharusnya dalam tanda petik di dalam Al-Baqarah lah ya lebih banyak disebutkan ya kata Al-Qur'an karena dia paling panjang suratnya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini penting banget menurut saya ya untuk kita bisa menangkap ya pesan ini dengan kuat bahwa Isra Mi'raj itu sebetulnya boleh ya perspektifnya macam-macam ya, tapi bagi kita dengan penjelasan seperti ini, oh ini mengingatkan kita tentang bagaimana Al-Qur'an ini harus kita betul-betul ya tinggikan, muliakan, kita kaji, kita bedah, kita tadaburi, kita amalkan. Ya, seperti itu. Baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi inilah ayat yang menjadi pembuka surat Al-Isra. Ya. Subhanalladzi. Maha suci zat yang asra bi abdihi. Memperjalankan hambanya lailan. Ini Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab, ada lailatan, ada lailan. Lailatan dengan lailan. Terjemahnya sama, malam, ya, tapi Masya Allah dalam bahasa Arab itu beda. Ya, disebut lailan dengan lailatan beda itu. Ya, nanti apa bedanya kita lihat nanti. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, juga saya nakal gitu ya, iseng-iseng nanya dalam diri sendiri tuh. Kenapa sih harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa gitu? Kalau pesannya adalah sholat wajib, kenapa tidak langsung aja naik gitu ya, Mi'raj gitu ya? Kenapa harus mampir dulu? Nah ini juga ya mengingat urgensi dari Masjidil Aqsa. Ya. Jadi selama Masjidil Aqsa ini belum kembali kepada ya pangkuan kaum muslimin, berarti emang masih ada masalah. Ya, masih ada masalah dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Karena kan gampang saja langsung aja naik deh gitu. Tapi di sini disebutkan ada Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, yang sekelilingnya itu diberkahi ya. Ya, barokna kami berkahi ya. Keluarga apa ini Bapak Ibu? Barokna dari keluarga apa nih? Di pelajaran sorof ya, barokna. Ya, harus sensitif. Ada bacaan panjang di depan. Ada alif. Keluarga apa, Mpok? Ya, barokna. Ya.
Dari keluarga Jahada ya, ada Jahada. Iya. Masya Allah ya. Barokna haulahu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, karena saya lihat ada peserta dari bahasa Arab. Ya, semoga nanti juga bisa Bapak Ibu bisa menikmati ya kehebatan ya Allah yang menjelaskan bagaimana sangat presisi, sangat akurat dalam pemilihan kata, kemudian mengurutkannya dalam satu kalimat kata-kata tersebut ya. Itu mengandung pesan-pesan yang luar biasa ya. Insya Allah ya. Nah, barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, supaya kami perlihatkan ya, nuriyahu linuriyahu, kami perlihatkan kepadanya pada Nabi Muhammad SAW min ayatina ya, dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu wasamiul basir. Ya. Nah, inilah ayat yang ya kalau kita pahami bahwa surat itu memang di dalamnya banyak ya isinya ya. Ya, mungkin kisah Musa ada di situ, mungkin juga nanti ada tentang perjalanan Rasulullah Isra ada di situ, juga ada kewajiban birrul walidain ada di situ ya, dan sebagainya ya, ada akhlak juga di situ. Ini kan gabung dalam satu surat. Kayaknya gado-gado gitu ya. Tapi justru gado-gado itu enak. Ya, macam-macam kan, enak itu. Demi satu tujuan, rasa yang nikmat. Meskipun gagraknya beda-beda ya. Ya, gado-gado. Ya. Tapi kalau bayangkan coba kalau cuma nasi doang atau cuma kangkung doang, itu nggak enak. Ini surat tuh begitu, Allah jadikan macam-macam isiannya di situ, tapi punya rasa yang khas. Oh ini gado-gado kalau campurannya begini. Oh ini jadi tekwan kalau campurannya begini, togenya jadi tekwan gitu. Ya, sama-sama di situ mengandung ya, ada sayuran, tapi kalau temanya adalah tentang tekwan, ya jadilah tekwan gitu ya. Sayuran itu mendukung rasa tekwan. Tapi kalau di situ untuk jadi gado-gado judulnya ya toge, kangkung itu hadir di situ untuk mendukung temanya tentang gado-gado. Itulah surat ya. Mohon maaf ya kalau simple ya ininya analoginya. Tapi di situ macam-macam isinya. Tapi untuk mengusung tema yang besar ya. Temanya adalah di ayat pertama ini ya. Yang lainnya mendukung terhadap tema besar ini. Ya. Jadi temanya tentang Isra, temanya tentang Quran. Ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin minum sebentar. Karena kalau Bapak Ibu mah bebas ya, mau makan minum bebas ya. Baik. Ya, ayat pertama itu ya, kita tidak akan kaji dari tafsirnya ya, tapi kita ingin menangkap kata kunci yang ada di dalam ayat pertama ini. Ya. Pertama adalah subhana, artinya adalah ya terjemahannya maha suci Allah ya. Tadi terjemahannya subhana itu maha suci. Kenapa maha suci? Ya, diterjemahkannya subhana maha suci. Ya, mungkin sebagian sudah pernah dijelaskan bahwa tasbih, ya, bacaan subhanallah, ini bacaan yang luar biasa hebatnya. Ya, saking hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan penjelasan dalam hadisnya, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan akan memberatkan timbangan mizan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Itu adalah dua kalimat subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ini bacaan tasbih ya, yang kita baca dalam posisi ruku, jadi kitanya menunduk, yang kita baca dalam posisi sujud, saat posisi kepala kita itu berada dalam posisi yang paling rendah. Ya, oke. Seperti itu. Ya, ini subhan. Ya, ini kan akar katanya sama dengan sabaha. Ya. Ini akar katanya, ya.
kontennya ini sin, ba, dan ha. Jadi sabaha ini artinya berenang. Ya, berenang sabah. Jadi orang berenang itu kan berusaha tidak tenggelam. Atau bahkan turun saja, ya, saat dia ngambil napas, itu salah sedikit aja, itu dia akan gelagapan ya. Karena minum air itu ya, itu nggak enak. Ya, artinya subhana ini adalah bagaimana kita memposisikan Allah dalam setiap kejadian yang kita alami itu senantiasa berada di atas. Ya. Kita mengalami suasana yang tidak enak, kejadian yang tidak enak, kejadian yang buruk, itu kita harus segera mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, nggak mungkin Allah tuh zalim kepada saya. Jadi begitu ada pertanyaan, kenapa sih harus ada pandemi? Itu sudah turun itu. Itu bukan lagi subhana gitu ya. Kenapa terjemahannya maha suci? Karena nggak mungkin Allah tuh ada kotoran sedikit pun dengan ungkapan subhana. Meskipun kita ngerasa nggak enak gitu. Nah, jadi subhana ini disunahkan untuk dibaca saat kita mengalami sesuatu yang nggak enak. Ya. Bukan masya Allah ya. Ya. Masya Allah itu sesuatu yang ungkapan untuk takjub, sesuatu yang menakjubkan itu dengan masya Allah. Berikutnya adalah kata kuncinya bi'abdihi. Ini bi'abdihi ya. Jadi hambanya. Ya. Allah bisa saja menyebutkan dalam ayat ini subhanalladzi asra binabiyhi. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya. Atau juga Allah bisa ganti dengan birasulihi. Maha suci Allah yang memperjalankan rasulnya. Ya. Kenapa bukan status-status itu yang Allah sebutkan? Tapi justru status bi'abdihi, hambanya gitu. Padahal kita tahu ketika kejadian Mi'raj itu, ya, malaikat Jibril sebagai makhluk malaikat yang paling mulia, panglima semua malaikat ini, itu nggak bisa lagi naik mentok. Ya. Tapi Rasulullah terus naik. Jadi Bapak Ibu, ya, ini adalah makom derajat yang paling tinggi yang akan bisa dicapai oleh manusia. Saat manusia itu bisa melucuti semua istilahnya apa ya? Semua label-label, semua pangkat-pangkat gitu ya. Ya. Dia lucuti demi untuk menjadi hamba Allah. Itu adalah pangkat yang paling tinggi ya, makom yang paling tinggi dari seorang manusia itu saat dia menjadi hamba Allah. Ini keren banget Allah ya, dengan menyebut bi'abdihi itu dalam banget gitu. Ya. Kan gampang kalau nabi ya binabihi itu kan status ya, status yang diakui dan itu menunjukkan ketinggian derajat gitu ya, nabi itu kan. Berarti dipilih oleh Allah, manusia yang dipilih oleh Allah. Tapi bukan itu yang Allah sebutkan, tapi abdihi, hambanya. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu, bagaimana kita dalam kehidupan ini, derajat kita naik ketika ya kualifikasi kita sebagai hamba Allah itu juga semakin naik. Ya. Jadi kan hamba itu dia ya nyerah aja gitu. Mau diperintah apapun dia siap aja gitu. Ya, meskipun dia nggak suka, meskipun dia berat, ya siap aja gitu. Itu hamba. Berikutnya kata kuncinya adalah lailan. Ini Masya Allah waktunya ya lailan. Jadi saya katakan ada lailan, ada lailatan. Ya. Ada lailatan. Ya. Apa bedanya? Ya, mana yang lebih panjang Bapak Ibu tulisannya ya? Mana yang lebih pendek? Ya, lailatan dengan lailan mana yang lebih pendek? Ya, lebih pendek lailan lah gitu ya. Ustaz Agus nih ngenyek ya, masa gitu aja ditanyain ya. Enggak. Justru di situ rahasianya. Kenapa disebut lailan? Itu menunjukkan waktu yang lebih singkat lagi daripada lailatan. Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Nah, itu pakai lailatil. Pakai ada tamar butohnya di situ ya. Ya. Jadi waktunya lebih panjang disebut lailatan. Tapi kalau lebih singkat lagi lailan. Ya.
Fasri bi ahlika biqit'im minal laili, ya. Itu kan perintah Allah kepada Nabi ketika kaumnya itu akan dibinasakan, bawalah pergi kaummu ini yang beriman itu di potongan malam hari. Fa'asri bi ahlika biqit'im minal laili. Ya, itu lailan tuh singkat-singkatnya. Buat kita Bapak Ibu, ternyata waktu adalah milik Allah. Ya. Bagi Allah gampang saja memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk kita melakukan sebuah pekerjaan, atau kebalikannya dipersingkat. Gampang saja gitu. Ya. Hari ini Bapak Ibu sibuk ya di Indonesia ya. Di Jerman saya nggak tahu Pak As ya. Ya di tempat lain nggak tahu ya. Ya residen ya gimana beda kali ya dengan pribumi. Hari ini di Indonesia orang lagi ngantri untuk vaksin. Ya. Tentunya yang sepakat ya. Ngantri untuk vaksin. Ya. Bagi Allah gampang saja mana yang duluan, mana yang dapat giliran ya. Duluan, mana yang ternyata lama gitu ya. Ya. Jadi nunggu subuh. Nunggu subuh ya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita mengalami Bapak Ibu, khususnya teman-teman kita yang sedang berjuang menghafal Quran, ya seringkali kita merasa mampu, ya mampu untuk menghafalkan 1 ayat, 2 ayat, sehalaman, 2 halaman, ya 10 halaman, 1 juz, 2 juz kita mampu, ya merasa kita mampu. Ternyata ketika Allah berkehendak lain, itu bisa delay. Biasanya bisa gitu ya, sekali duduk bisa sehalaman, ini udah berhari-hari nggak nempel-nempel. Karena Allah lah pemilik waktu. Ya. Sebaliknya ada orang yang super sibuk minta ampun, tapi ketika saat dia belajar itu bisa gampang paham gitu. Ya, gampang bagi Allah untuk ya. Makanya sebetulnya yang penting buat kita bagaimana ya Allah itu kita libatkan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana Allah kita libatkan dalam kehidupan kita sehingga ya saat kita butuh bantuan Allah tahu tanpa kita minta udah dimudahkan semua urusannya, dimudahkan. Ya. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Allah, dibiarkan sebentar saja, naudzubillah, ya dan itu tidak pernah terjadi ya sebetulnya. Dibiarkan, ya kita akan berantakan semuanya gitu. Saya jadwal ini ngisi jam 10 misalnya. Tapi kalau berkehendak misalnya saya perjalanan ya, harus ke lokasi misalnya ada kereta api ya lewatnya lama banget misalnya ya. Ditunggu lama di luar kebiasaan itu kan bisa jadi gagal gitu apa yang kita rencanakan. Makanya penting untuk mendekat kepada Allah supaya Allah terlibat dalam kehidupan kita. Ya, saya percepat. Nah, ini Al-Masjidil Aqsa ini bagiannya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang juga sudah fokus ya memperjuangkan bagaimana pembebasan Al-Aqsa ini ya. Tapi bagi kita ini jadi satu paket dengan akidah ya. Bahwa 2 masjid yang sudah biasa kita kunjungi saat ibadah haji dan umroh ya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu udah jelas ya. Tapi Al-Aqsa ini harus juga ada dalam hati kita, dalam doa-doa kita, ya seperti itu. Ya, oke. Yang terakhir Bapak Ibu kata kuncinya adalah barokna haulahu. Ya, barokna haulahu. Ya. Kenapa daerah Syam, ya daerah Syam itu ada 4 negara di situ ya, di antaranya Palestina, Yordan, itu ya, Syria kalau sekarang ya, Yordan itu. Yang Allah sebutkan sebagai barokna haulahu. Sekelilingnya saja, sekeliling dari Masjidil Aqsa saja itu diberkahi. Bagaimana dengan Masjidil Aqsa-nya? Nah, ya banyak penjelasan kenapa negeri Syam itu diberkahi. Ya, salah satu pendapatnya adalah karena di sana terus-menerus ada dakwah. Karena di sana terus-menerus Allah utus Nabi Ibrahim, terus nanti ada Ishak, ada sampai Musa, ada Isa juga ya di negeri Palestina, gitu ya.
Nah, buat kita Bapak Ibu, keberkahan ini ya juga karena terkait dengan tadi hubungan Isra dengan Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an itu juga punya keberkahan yang seperti itu, bahkan lebih besar lagi. Ya. Ya, Kitabun Mubarak ya disebutnya, Kitabun Mubarak. Ya. Jadi malaikat ya, yang membawa Al-Qur'an itu menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Nabi yang mendapatkan Al-Qur'an itu menjadi nabi yang paling mulia. Waktu ya di mana Al-Qur'an diturunkan itu juga menjadi waktu yang paling mulia, yang paling diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Bayangkan ya, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara turunnya Al-Qur'an di malam hari itu. Nah, ini semangat kita Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa kita penting untuk menginternalisasikan ya Al-Qur'an dalam kehidupan kita supaya hidup kita diberkahi. Ya. Berkah itu apa? Ya, berkah itu ya al-khair al-kasir ya, al-khairul kasir. Jadi berkah itu kebaikan yang banyak atau ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Ya, jadi kalau istilah Lailatul Qadar itu kita ibadah di malam hari itu ketemu dengan malam Al-Qadar itu kan dihitung ibadah 1000 bulan. Jadi istilah nama kerja sedikit hasilnya banyak. Itu berkah gitu ya. Kerja sedikit hasilnya banyak. Gara-gara sibuk nolong orang sana sini, begitu jadwalnya mau setoran dia baru ngulang 5 kali, ternyata dapat gitu. Itu berkah gitu. Tapi kalau nggak berkah itu dia sudah ngulang-ngulang lama gitu. Bukan berarti nggak berkah ya. Tapi Allah menunda ya keinginan untuk menghafalnya misalnya ya, supaya hafalnya ditunda. Ya, berkah itu begitu, kerja sedikit, ya hasilnya banyak, ya, dapatnya banyak. Baik. Sampai jam berapa nih Kang Firman? Berapa menit lagi? Ya? Ada sampai jam 11:30. Setengah 12 ya? Ya. Kelamaannya Bapak Ibu ya. Kita persingkat aja. Baik. Saya ingin membuka ayat-ayat di surat Al-Isra yang di situ disebutkan kata Al-Qur'an. Tadi kan ada 10 kali ya. Tapi saya buka beberapa saja ya. Kita lihat sekilas-sekilas lah ya. Pertama di ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Ya. Ya, ini ayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an is the best ya. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, ini pada ininya. Kita belum pelajari ya Bapak Ibu di pelajaran bahasa Arab. Ini untuk komparasi ya. Ini untuk perbandingan. Ya, isim untuk melakukan sebuah perbandingan. Ya, bahwa Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada aqwamu, ini jalan yang lebih ajeg, jalan yang lebih kuat, lebih kokoh. Siapa yang berpegang kepada Al-Qur'an maka dia akan kokoh kehidupannya. Dia akan lebih lurus kehidupannya. Kenapa? Kenapa harus ada perbandingan? Ya. Karena Allah tidak menafikan, tidak menolak bahwa di dalam ya motivasi yang diberikan oleh sang motivator itu pasti ada ya ada hudan, ada petunjuk, ada kebaikan. Dari bacaan yang kita baca itu juga ada kebaikan. Bisa jadi juga dari Alkitab yang sekarang sudah apa ya out of the date ya, udah apa harusnya diganti ya, masih dipakai itu juga ada. Dalam Taurat itu ada petunjuk, dalam Injil ada petunjuk gitu ya. Mungkin juga Bapak Ibu yang senang nonton drama Korea, nah itu juga ada ya petunjuk di situ. Tapi Allah katakan Al-Qur'an itu aqwam. Dibandingkan yang ada di sana, Al-Qur'an itu aqwam. Ya, oke. Makanya kita juga ingin
melihat Isra Mi'raj ini dari perspektif Al-Quran. Berikutnya adalah ya, Al-Quran sebagai obat. Ya, ini di ayat yang ke-82. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, secara keseluruhan, Allah hanya menyebut 2 kali saja ya, syifa ini. Ada 4 ayat atau 5 ayat ya, tapi yang sisanya itu untuk Quran, ya, bahwa Al-Quran itu syifa, ya, wa syifa'ul lima fis sudur, itu di surat Yunus misalnya ya. Kemudian satu lagi syifa itu artinya obat, itu untuk madu. Itu di surat An-Nahl ya. Ya. Yakhruju min butuniha ya syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Jadi dalam badannya lebah itu mengeluarkan ya obat untuk manusia, itu madu. Ya, kita harus yakin ya, madu ini obat. Ya, karena Allah yang mengatakan. Nah, madu itu obat fisik, ya, sedangkan Al-Quran yaitu obat yang ada di dalam hati kita. Ya, syifa'ul lima fis sudur. Dan ini lebih hebat kan? Ya, katanya menurut dokter kan penyakit itu ya diawali dari hati ya. Kalau hatinya nggak tenang, banyak pikiran tuh jadi gampang terkena penyakit. Ya. Tapi kalau banyak sakinah gitu ya, ya capek sih capek, tapi karena sakinah insya Allah dia akan bahagianya itu akan bisa mengcover kelelahan-kelelahan yang dialaminya. Ya. Berikutnya, ya, Al-Quran dan sholat ya. Oh, kelewat. Oke, tapi nggak apa-apa. Berikutnya adalah tentang korelasi atau hubungan antara Quran dan sholat. Di ayat ke-78, ya, Allah sebutkan, Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa Qur'anal fajri. Nah, di sini ada penjelasan tentang perintah mendirikan sholat. Ya, dari matahari mulai tergelincir, ya. Jadi mulai dari zuhur ya, ini dari zuhur. Itu kan udah mulai mataharinya dari atas tuh sudah mulai itu turun gitu ya. Itu maksudnya di dulu kisyamsi ya. Kemudian ila ghasaqil laili sampai gelap malam. Ini makanya harf ya. Harf itu juga mengandung makna tersendiri ya. Ya. Ila beda dengan wa di sini. Ya. Jadi ila ini sampai gitu ya nanti. Dari mulai tergelincir matahari sampai gelap malam. Berarti sampai sholat apa ini? Sampai sholat isya. Jadi zuhur sampai isya. Jadi karena sholat. Wa Qur'an al-fajri. Kira-kira apa yang dimaksud dengan Qur'an al-fajri? Ya, sudah ada terjemahannya di sini. Ya. Kan yang belum disebutkan adalah sholat subuh. Ya. Tapi kenapa tidak disebutkan wa sholat al-fajri? Ya. Kenapa tidak disebutkan sholat al-fajri? Ya. Wah, ini hebat banget Allah. Ya. Secara kuat ya memberikan pesan kepada kita. Ya. Saat-saat subuh itulah jumlah bacaan ayat Qur'annya harus lebih banyak dibandingkan sholat-sholat yang lain. Nah, jangan-jangan kebalik ya Bapak Ibu. Jadinya kebalik kalau kita ya. Subuh masih ngantuk gitu ya, atau udah terburu-buru mau aktivitas ya. Jadinya dipersingkat kat gitu. Jadi justru di sini Quran al-Fajri menunjukkan bahwa bacaan Quran di sholat subuh itu harus lebih banyak. Dan siapa ini kuncinya? Siapa yang ini sukses dengan Al-Quran, dia juga harus punya waktu saat fajar ini ya bersama Al-Quran. Ya, apakah qobla dan ba'danya ya? Ya, qoblu atau ba'du ya. Maksudnya qoblu itu qoblal fajri, ba'du itu ba'dal fajri. Ya, ada apa Bapak Ibu mudhof ilaih yang di-remove ya. Jadi ba'du dan qoblu. Ya, itu penting. Karena disitulah bacaan kita yang
Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Itu bacaan saat waktu-waktu seperti itu, ya sekitar fajar ini, ya bacaan yang akan lebih berkesan. Ya. Dan pengalaman Bapak Ibu, pengalaman yang paling hebat bersama Quran itu saat dibaca di sholat. Ya. Coba aja rasakan. Ya. Jadi kita menghafal, itu ada pengalaman. Kita tilawah, ada pengalaman ruhani kita dengan Quran. Gitu ya. Kita belajar bahasa Arabnya itu juga ada pengalaman ruhani dengan Quran. Tapi pengalaman yang kata Allah, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, itu pengalaman Quran dengan sholat. Ya, ya makanya ya, semoga kita dikarunia oleh Allah ya, kemampuan untuk melakukan ya, bacaan Quran di sholat-sholat gitu ya. Ya, dan terakhir banget ya. Ini waktu udah mepet ya. Nah, tadi yang kita sebutkan di awal, ya, inilah ayat di surat Al-Baqarah yang satu-satunya menyebutkan kata Al-Qur'an. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi cerita tentang bulan Ramadan. Kalau disebutkan Ramadan, Bapak Ibu, apa yang langsung klik? Apa yang langsung kita ingat? Ramadan, Pak, apa yang kita ingat? Ramadan, Bu, apa yang kita ingat? Jangan kayak anak saya ya, Bapak Ibu. Kalau disebut Ramadan itu, ya, kalau disebut Ramadan, itu yang dia ingat apa coba? Marjan. Tahu marjan, Bapak Ibu? Ya, sirup, ya, sirup marjan gitu ya. Abi. Ini udah mau Ramadan ya, kenapa ada marjan ya, ada iklan ya, sirup marjan. Ya. Ya. Jadi Ramadan itu langsung ya yang teringat adalah puasa, ibadah saum. Lagi-lagi bagaimana cara Allah menyampaikan korelasi yang kuat ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, sahur ya. Kata ini nih, Ramadan disebutkan dan hanya sekali juga Ramadan disebutkan dalam seluruh Al-Quran, ya, di ayat ini saja, itu dikaitkan dengan ya diturunkannya Al-Quran. Bukan syahrul Ramadan alladzi kutiba, ya, kutiba fihi, misalnya, kutiba ilaikum fihi as-saum, itu. Ya, Ramadan yang di dalamnya diwajibkan kepada kalian untuk puasa, tidak begitu isinya. Tapi Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, bukan tentang puasa ya Bapak Ibu. Puasanya itu di ayat sebelumnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu tidak bicara tentang Ramadan. Tapi puasa di luar Ramadan sebetulnya ya. Itu panjang nanti pembahasannya. Nah, ini hubungan yang kuat ya antara Ramadan dengan Quran. Ya. Ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambik. Man qoma, ya, ada lagi hadis yang lain man qoma, bukan man shoma. Ya, man qoma Ramadan. Ya, qoma di sini berarti berdiri. Qoma di sini berarti sholat, membaca ayat Quran di bulan Ramadan. Imanan wahtisaban. Itu hubungan yang sangat kuat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika kepanjangan, ya, tapi inilah semangat kita untuk menjadikan momentum ya Isra Mi'raj ini untuk kembali memberikan stimulus buat kita semua ya agar memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran ya khususnya menjelang Ramadan yang ya tinggal menghitung hari ya. Sebulan lagi ya kita akan ketemu dengan Ramadan ya, semoga Allah menyampaikan kita semua untuk bertemu dengannya ya. Jadi kita siapkan keberhasilan Ramadan adalah keberhasilan dengan Quran. Bukan sahurnya, bukan tarawehnya, tapi dengan Qurannya. Meskipun itu semua jelas ya jadi perhatian kita juga, tapi yang harus jadi prioritas utama kita adalah bagaimana Ramadan itu adalah menjadi syahrul Quran.
Amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian barangkali apa yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kasiran kepada Al-Ustadz yang sudah menyampaikan taujiahnya. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Dari saudari Awid, untuk hadis yang bercerita tentang Isra Mi'raj bisa ditemukan di mana ya Ustadz? Di hadis. Ya, bisa kita temukan di hadis ya. Ya. Kalau enggak kita bisa baca tafsir Ibnu Katsir ya. Di situ juga diceritakan panjang lebar juga. Jadi tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir yang memadukan antara ayat dan ayat, kemudian juga menambahkan dengan penjelasan atau penguatan hadis. Jadi kalau kita baca tadi ayat pertama surat Al-Isra, maka dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir itu sudah diberikan juga penjelasan tentang hadis Isra Mi'raj ini, ya, dan panjang. Atau juga bisalah kita buka aplikasi ya. Sekarang banyak banget ya. Kita cari hadis yang berkaitan tentang Isra Mi'raj, itu juga ada hadis riwayat Muslim itu ya, panjang banget juga gitu ya. Gitu ya. Intinya kita ingin melihat bagaimana ya cara hadis ini menceritakan sejarah, kemudian Al-Qur'an bagaimana gitu. Nah, itu poinnya sebetulnya ya. Bukan berarti kita menolak hadis ya. Ya, itu kan juga menguatkan tentang penjelasan ayat Al-Qur'an ya. Tapi ketika kita fokus dan mendahulukan ya bagaimana kata Quran, maka kita tidak akan kehilangan berbagai macam mutiara-mutiara ya dari apa yang sudah Allah kumpulkan di dalam ayat Quran. Apa yang tidak Allah sebutkan itu juga mungkin kita bisa jadi nomor sekian lah gitu. Ya, masalahnya kalau kitanya kepo ya, kitanya pengen tahu segala macamnya gitu ya. Kita jadi hilang gitu ya, fokus pada yang lebih utamanya gitu. Ya, yang kita ingat ya tadi buruknya, kemudian macam-macamnya. Ya, sedangkan ayat Quran tidak menyebutkan itu kan. Gitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya, dan apa namanya? Oh, itu nanti aja deh. Nah, itu dulu Kang Firman. Khawatir kepanjangan. Tidak ada lagi kayaknya. Kalau tidak ada cukuplah. Ini ada satu lagi. Oh iya ada. Cara memahami konsep waktu dalam konteks ayat, semuanya hak Allah ya Ustaz. Kalau di ayat Isra Mi'raj, waktunya relatif singkat, sementara peristiwanya panjang. Sementara kisah Ashabul Kahfi terasa pendek, padahal 300 tahun lebih 9 tahun lamanya. Ya, betul. Jadi ini kehebatan Allah ya dalam mengumpulkan apa yang penting, kemudian menyampaikan kepada kita dalam ayat Al-Quran yang sangat padat berisi, gitu ya. Ya. Sehingga bisa kita bayangkan kalau Al-Quran itu menjadi kitab sejarah ya, panjang banget gitu. Ya, tapi Allah
betul-betul ya mengambil intisari tanpa menghilangkan sedikit pun yang bermanfaat untuk kita. Gitu. Jadi kalau dalam kisah Ashabul Kahfi, ya itu kan juga ceritanya 300 tahun ditambah 9 tahun ya. Ya. Tapi dalam kisah di dalam Al-Qur'annya kan itu hanya 1/4 dari 4 kisah yang ada. Ya. Dan 4 kisah dalam surat Al-Kahfi ini juga saling terikat kuat ya. Ada hubungan saling menguatkan untuk tema besarnya apa gitu. Ya, ini kan tentang fitnah kehidupan dunia ya. Yang paling berat itu ada 4 hal di situ. Ya, ada fitnah agama, kemudian ada fitnah amwal ya, ujian harta, kemudian ada ujian ilmu ya Nabi Musa, yang keempat ada ujian kekuasaan. Itu 4 ujian terberat yang akan dialami manusia. Semuanya dalam rangka ke sana, menguatkan tema tentang ujian manusia itu. Nah, Ashabul Kahfi ya, ini role modelnya gitu ya. Ashabul Kahfi ini adalah cerita di mana ketika Allah terlibat, selesai semua urusan. Bayangkan Bapak Ibu, mereka nggak punya solusinya kecuali mengikuti perintah Allah masuk ke dalam gua. Ngapain di dalam gua coba? Di dalam gua ngapain 309 tahun itu? Bobo. Tidur. Mereka tidur tapi semuanya dihandle oleh Allah. Mereka bangun, selesai itu masalahnya. Ganti kepemimpinan, ganti rezim. Selesai itu. Gara-gara Allah terlibat di dalamnya. Nah, itu kan pesan buat kita ya. Bagaimana Allah itu luar biasa dalam menunjukkan kemahakuasaannya. Urusan waktu emang urusan Allah. Tapi bukan berarti kita jadi leha-leha. Ya udah deh itu urusan Allah. Ya jelas tidak. Ya. Ashabul Kahfi juga itu membuat planning ya supaya ada pengamanan juga kan. Dengan adanya anjingnya itu yang di luar gua itu kan juga bentuk ikhtiar dari mereka gitu ya. Seperti itu. Ya, la tuharik bihi lisanaka lita'jalabi. Itu pembagian tugas ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tugas kita sabar untuk urusan Quran. Jangan istijal. La tuharik bihi lisanaka lita'jalabi. Jangan istijal. Sedangkan bagian Allah ya memberikan jaminan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jaminannya menurut Allah ya, bukan menurut kita. Ya Allah, saya sudah ngulang 50 kali. Ya, hafal dong gitu. Ya nggak bisa. Ya, kamu belum sabar kata Allah, tambah lagi. Ya, mengulang lagi 50 kali lagi. Mana Allah belum hafal ya. Ya, tugas kita mah sabar aja, nanti Allah yang melihat sudah waktunya ya udah Allah kasih. Kalau belum waktunya paham ya juga jangan putus asa. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Mungkin nggak ada lagi yang bertanya. Ya. Sudah mau subuh. Sebelum di Jerman sudah subuh itu. Pada pamit duluan. Sebelum ditutup, ada sedikit pengumuman. Alhamdulillah, LKP Sahal sedang membuka pendaftaran program tahsin dan tahfiz online. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang mau bergabung dengan kami di LKP Sahal bisa mendaftarkan diri ke nomor WA 083 822 563 130. Saya ulangi nomor WA-nya 083 822 563 130. Mungkin itu saja pengumumannya. Jazakallah khairan katsiran
kepada semua peserta yang sudah hadir dalam kajian ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebaikan datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutupkan dengan doa.